Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan atau pembacaan tarot mingguan. Check-in energi untuk minggu ini ya. Nanti tanggalnya mulai dari berapa sampai berapanya akan aku cantumkan di judulnya. Dan menurut waktu sebenarnya relatif ya untuk tidak terikat sebenarnya dengan waktu, tapi aku fokuskan untuk minggu ini energinya apa. Karena ini adalah readingan general gitu loh. Sekali lagi dan selalu akan aku ingatkan terus-menerus setiap kali aku bikin readingan bahwa readingan yang kamu lihat ini adalah readingan general. Bukan pembacaan personal atau private reading ya. Jadi jangan dipaksakan, jangan dibaperin, dibawa santai, dilihat mungkin ada message atau pesan-pesan yang bisa diambil. Kalau tidak sesuai tinggalin ya. Pokoknya jangan dipaksakan, baik dengan readingannya, baik dengan tarot readernya, baik dengan style tarot readernya. Kalau memang tidak cocok, silahkan move on ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia nongkrongin Katanya Tarot, nongkrong di sini sama aku. Semoga minggu ini semua berjalan dengan baik. Kalaupun misalnya ada kesulitan atau masalah, kiranya kalian selalu diberikan jalan keluar yang terbaik dan diberikan kesabaran serta kekuatan ya. Sehat-sehat semuanya dan kita akan mulai biasa seperti biasa maksudnya dengan Aries ya. Aries, apa yang terjadi minggu ini, energinya, pesan-pesannya, Aries. Two of Swords. Oke. Judgment. Oke, kalau yang aku lihat di sini, Aries minggu ini kamu banyak mungkin mengambil tindakan ya, mengambil keputusan-keputusan. Kalau yang aku lihat di sini mungkin sebelumnya itu kamu banyak berpikir, melihat apa yang terbaik, menimbang-nimbang, kontemplasi gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ini waktunya kamu kayak waktunya bergerak, waktunya untuk bertindak gitu loh. The Star card ya, di sini dalam keadaan terbalik. Jadi kalau yang aku lihat ada hal yang perlu kamu perbaiki, situasi atau kondisi gitu ya, yang perlu kamu perbaiki, yang mungkin menghalangi jalan kamu untuk mencapai goal kamu, mewujudkan rencana-rencana kamu, mencapai seperti keinginan, cita-cita dan lain sebagainya ya, impian kamu dan lain sebagainya, yang mungkin belum tercapai ataupun mengalami penundaan ataupun mengalami kesulitan atau masalah, dan kamu mungkin agak membiarkan hal ini berangsur-angsur dengan kurang baik karena dikarenakan kamu ada hal-hal yang membuat kamu jadi kurang berani untuk mengambil sikap gitu ya, kalau yang aku lihat di sini. Ataupun kamu mempunyai satu cita-cita atau impian tapi kamu cuman stuck aja di kepala kamu gitu loh. Stuck di kepala kamu cuman mikirin aja, cuman bermimpi saja, dan aku lihat di sini minggu ini mungkin kamu terpanggil untuk mulai melakukan mungkin mengambil step by step gitu ya, mungkin bukan dengan step yang besar atau satu tindakan yang besar gitu ya, memulainya dengan sesuatu yang besar, tetapi kamu ingin memulai sesuatu gitu loh. Strength card in reverse,
Nine of Wands in reverse. Oke, yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ada sesuatu yang kamu tinggalkan gitu loh. Entah ini hubungan, entah ini mungkin aktivitas kamu, entah ini eh, pekerjaan atau usaha kamu yang bisa jadi mengakibatkan banyak masalah di dalam kehidupan kamu, di dalam perjalanan prosesnya. Dan kamu melihat bahwa ini kayaknya nggak bakal bisa gue pertahankan juga percuma, gue terusin juga percuma, dan kamu sudah melihat merasa sudah cukup untuk berinvestasi, sudah cukup untuk memberikan waktu kamu, tenaga kamu, dan kamu ngerasa gue kayaknya udah nggak bisa lagi untuk mempertahankan situasi kondisi ini, dan gue udah harus mencari jalan lain, melakukan hal yang lain, mengambil arah mungkin yang lain gitu ya. Kalau di dalam hubungan gue udah capek, gue udah nggak bisa lagi, gue udah terlalu lama berkubang di dalam situasi ini, dan gue terus-menerus hanya begini-begini saja, dan ini nggak ada masa depannya, ini nggak kemana-mana, dan kamu memutuskan untuk menyudahi gitu loh. Dan aku rasa yang sekarang sedang terjadi, mungkin kamu ya sedang seperti kayak berusaha untuk bisa tegas gitu ya, untuk bisa tegas terhadap diri kamu, terutama bahwa ya gue udah harus melakukan tindakan, gue udah harus mengambil keputusan, dan gue harus bulat saat ini, gue harus bulat dengan suara gue, bulat dengan tindakan gue, bulat dengan keputusan gue gitu ya. Dan aku lihat di sini ya kamu ya ini akan ada prosesnya, dan kamu sedang proses untuk menenangkan diri kamu, proses untuk menenangkan pikiran kamu gitu ya. Oke. Memang kadang-kadang tidak mudah buat kita menyudahi sesuatu yang mungkin sudah terlalu nyaman, dan mungkin kita sudah menaruh banyak harapan terhadap hal tersebut ya. Tetapi memang kita harus juga bijak dan pintar-pintar melihat sign-sign dari semesta. Seringkali banyak banyak orang yang sudah mendapat sign dari semesta berkali-kali bahwa apa yang dipertahankannya tidaklah baik untuk mereka, tapi dikarenakan attachment tersebut akibat egonya terlalu tinggi untuk mempertahankan itu, sehingga dia menutup mata akan sign-sign tersebut ya. Oke, kita dapat Ten of Ariel. There is so very much to be grateful for. Banyak hal yang kamu dapat syukuri. Pemberian atau berkah, rejeki dari Yang Kuasa atau semesta. Itu bukan hanya selalu dari apa yang diberikannya kepada kita, tetapi apa yang diambilnya dari kehidupan kita. Oke, ini adalah readingan untuk kalian Aries. Pesannya termasuk, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Namaste. Kita lanjut ke Taurus. Oke, Taurus. Sorry ya, tadi aku sebenarnya sudah mulai, tetapi ada trouble. Jadi aku ulang aja readingannya dari awal ya, tetapi dengan tebaran yang sudah ada. Kita punya Queen of Swords di sini dalam keadaan terbalik, ada Seven of Wands ya, yang menjadi blockingnya. Terus kita punya Seven of Cup, kita punya Six of Cup, ada Queen of Cup, dan ada Seven of Pentacles. Yang aku lihat di sini, kamu tuh sebenarnya sudah lebih memahami gitu ya, memahami situasi, kondisi yang terjadi pada kamu saat ini, dan kamu pengen untuk terus maju ke depan ya. Yang aku lihat di sini kamu udah nggak
mau sama yang masa lalu tuh kamu pengen adanya satu perubahan. Kamu pengen segala sesuatunya berkembang, berjalan, maju ke depan dengan lebih baik gitu. Dan kamu sudah tahu mungkin strategi apa yang harus kamu lakukan, cara apa yang harus kamu lakukan, bagaimana kamu harus melakukan, apa yang ingin kamu raih, apa yang ingin kamu tuju, apa yang itu semuanya tuh kayak aku lihat di dalam reading-an ini tuh kamu sudah mulai lebih dan lebih jelas gitu loh. Bisa jadi kamu mendapatkan clarity, kamu mendapatkan mungkin informasi, kamu juga mungkin banyak belajar ya, yang aku lihat di sini banyak belajar. Tetapi aku melihat di sini bisa jadi ada orang-orang yang mungkin mau ikut campur, mungkin mau campur tangan, ya sama aja sih. Tetapi ada orang-orang mungkin yang tidak setuju dengan apa yang kamu lakukan, tidak sependapat sama kamu, ataupun orang-orang yang ingin memaksakan kehendak mereka kepada kamu. Ini bisa siapa saja, ya, bisa siapa saja karena yang aku lihat di sini seperti itu. Dan aku lihat di sini bisa jadi minggu ini kamu tidak mau terlalu banyak untuk bicara, ataupun malah nggak mau bicara sama sekali gitu ya dengan orang-orang yang menurut kamu mungkin toksik gitu ya. Dan mungkin mereka memaksakan kamu untuk, ini loh cara yang begini tuh lebih bagus, ini loh cara yang begini tuh lebih bagus. Dan aku melihat di sini bisa jadi kamu selama ini mungkin mengikuti gitu ya, apa yang orang bilang, apa pendapat orang, apa yang menjadi, sesuatu yang ideal buat orang lain, berusaha untuk fit in gitu ya dengan, orang-orang sekitar kamu, karena kamu mungkin, takut gitu, ataupun segen, itu agak berbeda, tapi kurang lebih mungkin kamu menghindari adanya konflik, atau adanya pertengkaran, adanya argumentasi, atau adanya, hal yang tidak mengenakan lah dengan orang sekitar kamu. Berarti ini adalah orang yang dekat kalau yang aku lihat, bisa jadi pasangan atau orang yang sedang dekat sama kamu, ataupun, teman kamu, sahabat, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Dan kamu berusaha untuk menenangkan diri. Kamu berusaha untuk menghadapi orang-orang itu, menghadapi kesulitan kamu, menghadapi masalah kamu dengan perasaan yang tenang. Karena aku lihat gue tuh lagi pengen yang damai. Gue lagi pengen keadaan situasi yang tenang, supaya gue bisa berpikir, supaya gue bisa tahu bagaimana gue harus melakukan hal ini gitu ya. Dan yang aku lihat sih kamu lagi fokus ya. Ini aku lihat kamu lagi fokus. Karena mungkin kamu dihadapkan dengan option-option atau beberapa pilihan, cara dan jalan dalam kamu mengambil satu tindakan ini gitu ya. Kamu dihadapkan dengan pilihan, gue harus ngambil yang mana ya, ngambil yang mana. Dan mungkin karena banyaknya input dari orang lain membuat kamu jadi riweh, dan kamu berpikir, kayaknya gue mendingan untuk hal ini gue harus konsen sama diri gue, apa yang terbaik buat gue, apa yang menguntungkan buat gue. Dan kamu lagi, yang aku lihat sih lagi menarik diri gitu ya, menarik diri, nggak terlalu mau banyak ikut campur, masuk ke dalam drama, masuk ke dalam konflik, berhubungan dengan orang-orang yang hanya ngeribetin kamu. Dan aku lihat di sini kamu sedang fokus ke masalah pekerjaan, usaha, finansial, keuangan kamu, karena kamu pengen, apa yang sekarang sedang kamu dapat ini bisa jadi buat kamu belum cukup. Kamu pengen sesuatu yang lebih gitu. Tapi aku lihat ada orang memang yang kayak mau ikut campur urusan kamu gitu loh. Buat beberapa dari kamu ini aku lihat ada orang yang mau ikut campur urusan kamu, sehingga kamu ngerasa gue harus, bukan menyembunyikan, tapi gue nggak perlu kasih tahu sama orang, apa sih yang sekarang gue lagi lakuin. Gue nggak perlu kasih tahu sama orang, apa sih keadaan gue. Gue nggak perlu kasih tahu sama orang, apa sih yang gue lagi kerjain dan lain sebagainya. Karena kamu melihat mungkin belajar dari masa lalu, bahwa saat kamu memperlihatkan hal-hal tersebut, itu pastinya
akan ada pihak-pihak gitu loh yang mungkin mengambil keuntungan ataupun bikin kamu jadi kurang bisa melakukan ini dengan maksimal, ya. Kita lihat dulu, sampai lupa buka oracle-nya. Kita lihat dulu oracle card-nya, pesan untuk Taurus. Kita punya Page of Ravel. A new emotional situation. Message regarding relationship or social invitation. Oke, buat beberapa dari kamu, bisa jadi ada orang yang punya satu perhatian khusus kepada kamu. Tetapi aku lihat di sini bisa jadi kamu mendapatkan ada event sosial ya. Mungkin kamu mau kumpul-kumpul sama teman kamu, sama saudara kamu. Great intuitive insight. Iya, kamu tuh akan mendapat satu clarity. Ini adalah untuk kamu Taurus. Maaf ya kalau ada suara-suara, lagi hujan dan ini jamnya anak-anakku lagi baru selesai sekolah. Oke, dari Taurus kita jalan lagi ke Gemini. Oke, Gemini, kita masuk ke dalam readingan untuk kalian ya. Gemini, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini. Minggu ini apakah cerita dan pesan-pesan untuk Gemini? Oke, ini kebuka. King of Cup dalam keadaan terbalik. Ace of Wands. Emosi kalian bisa jadi minggu ini agak kurang stabil ya, gampang baper, turun naik gitu ya, emosi moodnya juga. Dan kadang-kadang orang maksudnya apa, dengarnya apa, kamunya ngelihat apa gitu ya, dari sikap tingkah laku orang, cara ngelihat orang ngomong sama kamu dan lain sebagainya, itu agak terpengaruh banyak dari emosi-emosi. Jadi be very careful ya, be very careful. Oke, kamu ingin melepaskan diri dari satu pengharapan, kalau aku lihat di sini, dari satu yang membuat kamu berharap. Kamu yang aku lihat, oke, gue harus memilih jalan mana sih yang terbaik buat gue. Apa sih yang harus gue lakukan? Dan mungkin in a way untuk itu, kalian merasa harus meninggalkan cara-cara, baik pun itu cara yang dalam tindakan ataupun cara pikir kalian, hal-hal di dalam diri kalian yang udah lama gitu loh. Jadi kalian ingin memulai sesuatu yang baru, karena yang aku lihat di sini kalian bisa jadi sedang kreatif-kreatifnya gitu ya minggu ini. Tetapi ini agak terpengaruh dengan emosi kalian yang turun naik gitu loh. Dan bisa jadi di sebelumnya kalian merasa, gue tuh kayak ngerasa gini loh, ngerasa bahwa satu kebahagiaan atau satu pencapaian dan lain sebagainya, itu tuh agak dikaitkan dengan orang lain. Mudah-mudahan kalian mengerti. Tetapi yang aku lihat di sini, kalian merasa gini, ada dan tidak adanya orang lain, ada dan tidak adanya pasangan, ada dan tidak adanya teman ataupun siapapun di samping gue. Gue harus bisa mengendalikan dan memacu diri gue untuk maju ke depan. Itu yang aku lihat. Dan bisa jadi kamu merasa bahwa gue harus punya kayak satu pembuktian gitu loh. Satu pembuktian bahwa gue bisa melakukan ini dengan upaya gue sendiri. Itu rasanya tuh pesannya seperti itu.
Mungkin ada orang-orang yang meremehkan kamu, mungkin ada orang yang memandang kamu sebelah mata, gitu ya. Ada orang yang tidak percaya dengan kemampuan kamu dan menganggap kamu itu lemah mungkin, menganggap kamu nggak bisa mungkin menekel hal-hal yang kamu kerjain, ataupun mereka memandang rendah hal yang kamu sedang lakuin. Kayak, "Ah, lu nggak bakal berhasil. Ah, apaan sih cuma begini doang. Ah, nggak mungkin lah lu bisa kuat," dan lain sebagainya. Ada orang yang underestimate kamu gitu loh, dan melihat kamu dengan hal-hal seperti itu. Dan sepertinya yang aku lihat di dalam perasaan, di dalam reading ini, kamu punya satu keinginan untuk membuktikan bahwa gua itu bisa mandiri, gua itu bisa melakukan semua ini dengan kemampuan gue, dengan usaha gue, dengan tenaga gue, dengan jerih payah gue, dan gue nggak butuh orang lain. Mungkin buat beberapa dari kamu, sebelumnya kamu dibantu sama orang, atau kamu bekerja sama dengan orang, ataupun kamu bekerja untuk orang, dan kamu merasa bahwa di dalam situasi tersebut, kamu mungkin merasa orang ini mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu, ataupun mempergunakan atau nge-use kamu, ataupun berusaha mengontrol kamu dengan kehidupan kamu dan lain sebagainya. Dan kamu ngerasa gua udah harus waktunya gua untuk berdiri sendiri dan jadi mandiri. Ya, yang aku lihat di sini adalah kamu melihat adanya satu jalan dan kamu pengen mengambil jalan itu, dan kamu benar-benar kayak yakin gua harus ke situ. Dan kamu lagi berperang menghadapi perasaan kamu sendiri gitu loh. Karena yang pastinya di saat kita, sedang dalam keadaan apapun lah, yang namanya dua sisi di dalam diri kita, pikiran kita, perasaan, itu akan membuat konflik-konflik gitu ya. Di saat kita sedang berusaha optimis, ada aja pikiran-pikiran yang membuat kita jadi insecure, yang membuat kita jadi nggak nyaman, membuat kita jadi ragu, gitu kan. Nah, itu yang aku lagi lihat kamu lagi fight dengan hal-hal tersebut, dan ini lebih ke masalah pribadi, masalah personal gitu. Lupa. Kita lihat oracle-nya, pesannya untuk Gemini. New beginnings, Archangel Jeremiel. Starting a new life. Finding your purpose. Oke, kamu ya ini tadi yang aku bilang, mengadakan satu perubahan menjadi kamu yang baru, dan dalam segala areanya ya yang bersangkutan dengan itu, menemukan tujuan hidupmu. Bisa jadi ya kamu habis berkontemplasi, memikirkan, dan akhirnya kamu merasa sudah saatnya gue lebih serius menyikapi hal-hal yang ada dalam pikiran gue yang selama ini stuck di dalam pikiran gue. Gue sudah saatnya harus harus bertindak atau mengambil satu tindakan ya. A forgiving and compassionate review of the past, ya, berdamai dengan masa lalu. Gemini, berdamai dengan masa lalu. Dengan diri kamu, dengan orang lain. Walaupun orangnya mungkin sudah tidak bicara dengan kamu, ya. Tapi di saat kamu masih belum berdamai secara properly dengan hal-hal di masa lalu, hal itu kadang-kadang bisa muncul ke permukaan dan membuat masalah. Oke, kita lanjut ke Cancer. Ya. Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer. Knight of Wands. Sedang mengeksplor. Kalau yang aku lihat seperti ada satu perjalanan, berpetualang dalam satu perjalanan. Tetapi mungkin kamu didatangi oleh seorang petualang, di mana kalau dia datang, ini belum pasti akan tinggal, gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini,
Kamu sedang fokus dengan pekerjaan kamu. Atau kamu mungkin sedang PDKT dengan seseorang, tapi orang ini ya seperti petualang ini. Dia akan merasa sangat bergairah, sangat senang, dan sangat so into gitu ya dengan seseorang di saat apinya sedang berkobar. Cuman biasanya kalau Knight of Wands ini apinya ini saat padam dia akan mencari petualangan lain yang lebih mengasihkan. Oke. Kita punya King of Pentacles ya. Dan kita punya Three of Cup di bawahnya. Di sebelah sini kita punya Ace of Pentacles dalam keadaan kebalik dan Five of Wands dalam keadaan terbalik. Yang aku lihat di sini rasanya seperti kamu mungkin fokusnya yang seharusnya kamu fokuskan kepada mungkin hal-hal berhubungan dengan pekerjaan, keuangan dan lain sebagainya agak terdistract dengan kehidupan sosial kamu, kehidupan dengan sekeliling kamu gitu ya, dengan mungkin teman-teman kamu yang mungkin lagi ada banyak acara gitu. Dan ini mungkin membuat masalah di dalam keuangan gitu yang aku lihat buat beberapa dari kamu. Dan aku lihat di sini ajakan untuk Cancer, ayo kita mulai yuk bikin planning yang lebih tertata, lebih baik, lebih bagus supaya kehidupan kamu juga bisa lebih stabil. Karena yang aku lihat di sini ada hal-hal di sekeliling kamu, ini bisa jadi kehidupan kamu secara sosial gitu ya, itu yang membuat distraction atau membuat gangguan, ataupun ini membuat satu pengaruh yang, kamu mungkin tidak begitu melihat, tetapi ada dampak yang lumayan terhadap diri kamu sendiri. Dan aku melihat di sini kamu berusaha untuk menjauhkan diri dari drama-drama, dari konflik yang terjadi gitu ya, yang terjadi di sekeliling kamu ini. Dan kamu sedang berusaha sebenarnya untuk fokus, cuman ini ada hal-hal. Jadi kayak kamu mungkin nggak bisa menentukan gua tuh harus apa sih, apa dulu gitu loh. Makanya mungkin dibikin perencanaan, dibikin planning yang lebih jelas, sehingga kamu nggak cuman sibuk, tapi lebih terarah, lebih menghasilkan, lebih produktif gitu loh. Dan tahu goal-nya apa. Karena mungkin di sini yang aku lihat, kamu buat beberapa dari Cancer bisa jadi kamu mencoba untuk bekerja sama dengan teman-teman kamu atau dengan orang yang dekat dengan kamu lah. Tapi yang aku lihat di sini, bisa jadi ini kurang berjalan dengan baik dan mungkin kamu perlu melihat lagi gitu loh, bagaimana sih caranya waktu itu sampai nggak jalan atau mungkin kebanyakan happy-happy atau seneng-senengnya atau have fun-nya, sehingga mungkin jadinya arahnya jadi berubah-berubah gitu ya, tujuannya jadi nggak sampai. Nah, mungkin lebih harus bisa ditata, lebih rapih, di-organize atau di-manage dengan baik, lebih baik maksudnya, sehingga kamu tahu bahwa, kalau udah melenceng kita harus, balik lagi supaya tetap kepada tujuan awal. Itu yang aku lihat di sini, ya. Iya, karena ada sesuatu yang kamu pengen lakuin dan itu fun buat kamu, itu menyenangkan. Tetapi ada satu tuntutan, kayak ada satu kewajiban gitu loh yang mungkin terbengkalai, sesuatu yang penting yang mungkin terbengkalai dari fokus kamu dikarenakan ya itu tadi yang aku sebutin, ya. Oke Cancer, ini adalah pesan-pesan untuk kamu.
Kita lanjut ke Leo. Oke, Leo, ini adalah pembacaan untuk kalian Leo Sun Moon Rising minggu ini dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo. Seven of Wands, Six of Wands. Kadang-kadang mengatakan tidak atau say no gitu ya, itu adalah tidak semudah membaca kata-kata tersebut. Dalam pelaksanaannya ya banyak hal yang membuat kita jadi susah untuk menolak atau untuk tidak mengikuti atau tidak mengiyakan apa yang menjadi permintaan orang lain, apa yang menjadi tuntutan dari orang lain terhadap diri kita. Dan aku lihat di sini buat kamu Leo, mungkin selama ini kamu terlalu banyak memberi dan membiarkan kamu dipergunakan oleh orang lain sehingga banyak masalah yang terjadi ya. Dan membuat orang lain terus-menerus melakukan apapun yang mereka lakukan terhadap kamu. Walaupun kamu mungkin dalam hati kecil kamu ngerasa nggak happy atau kamu nggak nyaman lagi dengan hal dan situasi ini. Dan aku lihat di sini, ini spesifik ya buat beberapa dari kamu Leo. Kamu mungkin berhubungan dengan 2 orang ya. Dan aku lihat di sini bisa jadi mulai tidak bisa menghandle gitu loh. Atau ini adalah orang yang kalian dealing. Mereka punya 2 orang dan mulai tidak bisa menghandle dan mereka harus mengambil keputusan siapa yang harus di cut off gitu. Itu yang aku lihat untuk spesifik sekali Leo. Tapi yang aku lihat iya kamu tidak bisa, ini ada satu konflik sebenarnya. Bisa ini adalah satu situasi atau option yang ada di dalam diri kamu yang sama-sama mungkin kamu perlukan dan pengen kamu pertahankan. Tetapi kamu mungkin merasa harus mempertahankan kedua option ini karena kamu nggak bisa memilih mana yang terbaik buat gua karena dua-duanya kamu anggap baik dan kamu anggap gua perlu gitu loh. Ini bisa jadi mungkin pekerjaan gitu ya yang kamu lakuin, mungkin kamu melakukan pekerjaan A dan kamu ngelakuin pekerjaan sampingan yang keduanya mungkin buat beberapa dari kamu adalah hal yang gue butuhin dan hal yang gue perluin. Tetapi mulai kehilangan keseimbangan, mulai berantakan, mulai nggak bisa balance, mulai membuat kekacauan gitu loh di dalam hidup kamu. Dan kamu udah mulai harus memilih, udah harus menentukan fokus kamu tuh mau kemana, jalan kamu tuh mau yang kemana. Karena yang aku lihat selama kamu berpijak kepada 2 perahu gitu ya, dan ini bukan hanya dalam relationship saja, dalam banyak hal gitu ya, seperti kamu tuh terjepit di keduanya kayak, gua nggak bisa menentukan. Nah, yang aku lihat di sini, sudah saatnya kamu mengambil keputusan gitu loh. Mengambil keputusan ini, mengambil keputusan yang pastinya yang terbaik gitu ya. Yang benar-benar lebih penting, lebih menguntungkan, lebih baik untuk kamu pastinya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini kayak terjepit dalam konflik teman gitu ya yang dua-duanya mungkin kurang oke gitu satu sama lain, tetapi mereka kayak kamu tuh mau pilih lu temenan sama gua apa temen sama dia, kayak begitu gitu loh buat beberapa dari kamu. Cuman kayak kamu, gua nggak bisa dong. Gua nggak bisa. Dan hal ini jadi malah membuat masalah gitu loh. Tapi ini adalah option. Ada 2 option yang menjadi konflik yang cukup berat karena ini sama-sama
bukannya ada satu yang lebih sekali, yang satunya kurang gitu ya, tapi ini dua-duanya tuh bobotnya sama, gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, ya kamu kayak memutuskan untuk gua harus bisa deh belajar berkata tidak. Harus bisa tahu boundaries, harus tahu batasan. Mana yang boleh dilewatin orang, mana yang tidak. Karena selama ini gue terlalu baik, terlalu memberikan apa yang orang minta, terlalu ngikutin apa katanya orang, terlalu dengerin apa yang orang omongin. Dan banyak orang yang malah ikut campur dengan kehidupan gue, ikut campur dengan apa yang terjadi, malah makin runyam. Dan ini gue harus memutuskan sendiri gitu loh. Dan gue nggak bisa kalau misalnya terus-terusan digantungin orang. Bisa jadi ada orang yang selalu meminta pertolongan sama kamu gitu ya, meminta bantuan sama kamu atau nyuruh-nyuruh kamu. Dan kalau kamu nggak ngikutin, kayak macan gitu loh orangnya. Oke, kita lihat apa pesannya untuk kalian Leo. The Empress dalam keadaan terbalik, Archangel Gabriel. Time to act. Nah, see? Waktunya kamu untuk mengambil sikap dan tindakan dari rencanamu. Mungkin selama ini kamu hanya berpikir, melihat situasi, tetapi kamu belum berani untuk mengambil tindakan. Tetapi yang aku lihat di sini panggilan untuk mengambil satu tindakan terhadap planning kamu. Oke, Leo. Ini adalah readingan untuk kalian, Leo. Kita lanjut lagi ke Virgo. Virgo. Ace of Cups. Knight of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi ini adalah masa-masa penyembuhan, healing proses ya. Kamu dalam masa proses penyembuhan. Tapi kalau yang aku lihat di sini, juga buat beberapa dari kamu, bisa jadi ada orang yang menawarkan cintanya, menawarkan perhatiannya kepada kamu. Cuman mungkin orang ini tipe orang atau ini adalah kamu, adalah orang yang tidak mau terburu-buru, orang yang tidak mau dikejar-kejar, orang yang mau segala sesuatunya harus dengan proses yang tepat. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu ini lagi banyak belajar ya. Buat beberapa dari kamu ini berhubungan dengan spiritual ya. Kita punya The High Priestess di sini. Tetapi yang aku lihat ini lebih ke banyak belajar. Tapi iya ya, aku ngerasain message itu lebih ke ini bisa jadi kamu lebih dalam atau kamu sedang terbangun spiritualnya gitu ya, sehingga kamu banyak menggali informasi, mendapatkan informasi atau pengetahuan-pengetahuan masalah spiritual untuk memahami terlebih lagi diri kamu dan apa sih yang apa yang gue pengen di dalam hidup gue, apa sih tujuan hidup gue, dan berusaha memahami diri kamu sebenarnya lebih dalam lagi gitu. Dan aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu lagi banyak mempelajari astrologi, bisa jadi mungkin tarot ataupun lain sebagai meditasi dan lain sebagainya ya. Dan ini membuat kamu lebih tenang dan membuat kamu banyak mendapatkan kayak pencerahan gitu loh, mendapatkan pencerahan. Tetapi dalam pelajaran spiritual, kadang-kadang tanpa kita sadari, bukan berarti hanya saat kita belajar mengenai astrologi dan lain sebagainya, yang bersangkutan dengan itu saja gitu ya. Tetapi dalam saat kita belajar mengenai
diri kita melalui pengalaman-pengalaman, melalui observasi kita, analisa kita gitu ya terhadap, orang lain, masalah manusia dan lain sebagainya, cara mereka berpikir, mengolah perasaan dan lain sebagainya. Itu mengajarkan kita banyak hal dan masing-masing orang perjalanan spiritualnya itu berbeda, satu sama lain gitu loh, tidak bisa disamakan walaupun ada benang merahnya. Tetapi itu sangat pribadi gitu loh, itu sangat personal sekali. Dan ini membuat kamu tuh lebih apa ya, lebih punya satu kepercayaan diri gitu loh, yang lebih lagi dalam kamu melihat hidup kamu. Yang mungkin tadinya kamu agak bingung, gua harus ngapain, gua harus gimana, gua harus, ya banyak hal yang membuat kamu bingung. Mungkin juga kamu mungkin sempat kehilangan, gairah gitu ya dalam melakukan, pekerjaan kamu ataupun aktivitas-aktivitas dalam hidup kamu. Karena mungkin ya di saat orang tidak mempunyai satu tujuan ataupun satu goal ataupun satu hal yang membuat dia bersemangat, itu kayak dalam autopilot gitu ya, diem gitu aja ngelewatin hari, ya seperti itu aja rutinitas dan lama-lama mungkin menjadi bosan. Nah, yang aku lihat di sini, ini kamu mulai mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, informasi yang membuat kamu terinspirasi, membuat kamu lebih semangat dan lebih percaya diri, gitu loh. Page of Swords di sini. Iya, ada hal-hal yang mungkin membuat kamu apa ya? Ya agak bingung kalau aku lihat ya, agak bingung dalam menyikapi situasi kamu dan makanya itu kamu banyak belajar dan disitulah kamu mendapatkan banyak pengertian, pemahaman. Dan kamu mungkin mendapatkan apa ya, dan karena ini pengetahuan dan pemahaman ini mengajarkan kamu untuk lebih mengerti dan memahami mengenai proses. Bahwa tidak ada segala hal yang instan. Bahwa segala sesuatunya dalam hidup ini melalui proses. Dan ini membuat kamu lebih sabar, lebih apa ya? Lebih fokusnya tuh kamu menjalani proses ini daripada melihat hasil gitu loh. Itu yang aku rasain waktu aku melihat kartu ini gitu ya. Kamu mendapatkan hal itu gitu loh. Kamu lebih ngerti, oh iya ya, memang ya gue harus ngejalanin proses ini dan gue harus lebih sabar terhadap orang lain, terhadap diri gue sendiri terutama, terhadap apa yang gue lakuin. Bahwa nggak ada segala sesuatunya yang cepat, instan, langsung jadi. Gue harus ngelewatin ini. Karena apa? Ini memberikan gue banyak pengetahuan. Ini memberikan banyak hal gitu loh. Pengalaman-pengalaman ini membuat kamu berkembang gitu loh. Nggak cuma dalam skill kamu, tapi dalam cara pandang kamu juga. Ya, kita lihat apa pesannya. Ace of Area, it's your lucky day. Minggu ini mungkin buat beberapa dari Virgo, kamu akan mendapat keberuntungan ya, dan hal itu nggak cuman sesuatu yang dapat lotre gitu, apa dapat jackpot, apa dapat apa yang besar. Dari hal yang terkecil, sampai yang terbesar. Bahkan ya kayak gini loh, kita ketemu dengan seseorang yang membantu kita memberikan satu pelajaran. Itu kalau menurut aku adalah satu keberuntungan gitu ya. Aku kadang-kadang nggak sengaja ngomong, misalnya ketemu sama seseorang ngobrol, wah dapat pengetahuan lagi, wah ini adalah satu keberuntungan buat aku gitu loh. Itu kalau aku, kalau buat kamu aku nggak tahu ya. New resource of money, time, or support. Ada sumber untuk kamu mendapatkan uang dan support ya. Mungkin ada yang mau mensupport kamu baik secara
mental ataupun dalam materi ya, ataupun kamu melihat ada peluang untuk itu, a change in job or promotion. Buat beberapa dari kamu bisa jadi pekerjaan kamu ada improve lah, ada perkembangan ya, atau mendapatkan promosi atau gaji atau bonus atau lain sebagainya. Atau misalnya kamu lagi bekerja, kamu mendapatkan kenaikan ya, sesuatu perubahan yang baik. Oke, Virgo, ini untuk kamu. Kita lanjut ke Libra. Libra, kita lihat ada apa cerita dan pesan-pesan untuk kalian Libra minggu ini. Two of Swords, King of Cups, kamu lagi di antara pilihan. Mungkin ada orang yang menawarkan sesuatu ya sama kamu di sini. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah menawarkan perhatian, menawarkan cinta, ataupun menawarkan bantuan ya buat kamu Libra. Tapi yang aku lihat di sini, kamu sendiri sebenarnya masih kayak merasa belum jelas dengan perasaan kamu gitu ya. Dan mungkin ada hal di masa sebelumnya yang membuat kamu tuh jadi kayak, gua harus lebih berhati-hati nih kalau milih orang atau membiarkan orang untuk masuk ke dalam kehidupan gue. Gua harus lebih berhati-hati. Karena yang aku lihat di sini, kamu belum siap gitu loh. Kamu belum siap untuk mengambil satu keputusan atau tindakan. Itu rasanya seperti itu. Kamu belum siap mengambil satu keputusan atau tindakan, ya. Dan aku melihat di sini ada pilihan di dalam hidup kamu. Tetapi kamunya sendiri masih belum mampu, belum siap, atau kamu juga bingung gitu ya. Bingung mana yang harus aku pilih. Jalan yang mana? Cuman aku melihat di sini, kamu sudah tahu apa yang sebenarnya kamu pengen pilih dan kamu pengen sisihkan atau kamu pengen tinggalin. Cuman yang aku lihat, ada hal-hal yang membuat kamu tuh kayak nahan gitu loh. Kayak menahan langkah kamu karena seperti ada satu rasa takut gitu loh. Yang aku rasain tuh seperti itu. Kamu tuh kayak udah punya pikiran, gua tuh harus milih yang ini, gua tuh pengen milih yang ini. Tapi gue gimana ya? Kalau gue yang milih yang ini nanti gue tinggalin yang ini atau gue lepas yang ini, nanti kalau nggak sesuai dengan keinginan gue atau ke depannya nggak sesuai dengan apa yang gue inginkan, terus gimana dong? Gitu loh. Ada rasa kayak begitu gitu loh. Ada ya timbangannya tuh masih belum masih belum balance kalau yang aku lihat ya Libra ya. Sehingga yang aku lihat di sini, ya kamu masih berusaha kayak berdiri di tengah gitu loh. Berusaha berdiri di tengah dan nggak mau mengambil satu sikap atau mengambil satu keputusan ataupun menentukan apa yang kamu mau lakukan. Kamu masih berdiri di tengah. Dan mungkin itu diakibatkan dari kamu berpikir bahwa gue kayaknya harus menenangkan diri dulu. Gue harus menenangkan diri, gue harus menenangkan pikiran gue,
gue harus melihat segala sesuatunya dengan ya kepala sama pikiran yang tenang gitu loh. Dan mungkin selama ini ada hal-hal yang bikin kamu nggak tenang. Bisa jadi orang lain, bisa jadi dari diri kamu sendiri gitu loh. Dan kamu merasa gue butuh waktu. Itu yang aku lihat di sini. Karena yang aku lihat di sini ada yang sedang menunggu. Menunggu mungkin keputusan kamu. Atau ini kamu mungkin berhubungan dengan 2 orang gitu ya. 2 orang yang sedang menawarkan sesuatu terhadap kamu dan kamu bingung, gua harus ngambil yang mana gitu loh. Karena kalau aku lihat dari readingan ini, kamu harus mengambil salah satu gitu loh. Mengambil salah satu dari offering ini, yang mana gitu. Karena kamu nggak bisa meng-keep dua-duanya. Tuh. Nih, ada 2 orang yang sedang melihat, yang sedang memperhatikan sebenarnya langkah yang kamu ingin ambil. Cuman pay attention to the red flag ya. Aku lihat di sini karena kamu terlalu fokus dengan di dalam kepala kamu gitu ya. Terlalu fokus dengan kebingungan-kebingungan kamu. Ada hal-hal mungkin yang kamu abaikan atau kamu nggak waspada bahwa sesuatu sedang terjadi di sekeliling kamu. Jadi kamu juga harus bisa menyempatkan diri untuk melihat apa sih yang tidak baik, apa sih yang menjadi masalah, apa sih yang menjadi kendala-kendala gitu loh. Dipikirkan juga yang lebih matang karena yang aku lihat di sini ya ini satu keputusan yang cukup bisa berdampak besar gitu loh dalam kehidupan kamu. Epiphany. Joy through spiritual growth. Be a light to others. Answer that come through meditation. Ya, jawaban ini bisa kamu temukan di saat kamu benar-benar sedang tenang. Tidak bisa di saat kamu emosinya lagi acak-adut gitu ya. Dan ya di dalam kita berkembang secara spiritual, pastinya ada keputusan-keputusan yang tidak mudah gitu loh. Sikap-sikap yang harus kita ambil, tindakan-tindakan yang harus kita ambil dalam perkembangan, dalam saat kita berkembang secara spiritual. Kadang-kadang kita harus meninggalkan hal-hal yang kita sudah terbiasa gitu ya. Hal-hal yang mungkin kita sudah terbiasa tapi sebenarnya tidak baik atau tidak sehat. Bukan hanya untuk kita tetapi orang yang kita kasihi gitu. Dan kadang-kadang untuk meninggalkan hal-hal tersebut itu seringnya, bukannya kadang-kadang, seringnya tidak mudah. Dan menjadi dewasa itu di saat kita bisa mengambil sikap dan tindakan yang kita tahu bahwa itu yang terbaik, walaupun itu adalah hal yang menyakitkan. Mudah-mudahan kalian mengerti, ya. Oke, Libra, ini adalah readingan untuk kamu. Scorpio. Magician upright, 7 of Cups, 4 of Pentacles, 5 of Swords, 5 of Cups, Queen of Cups. Oke. Scorpio, kamu sedang, kalau aku lihat di sini kayak orang lagi mau mengerjakan sesuatu ya, mau mengcraft sesuatu, menciptakan sesuatu.
tapi kamu lagi ngeliat gitu, ngeliat apa sih yang gue bisa, apa sih yang gue punya, apa sih yang bisa gue lakuin gitu ya. Dan bisa jadi kamu punya beberapa option, kamu punya beberapa hal yang ingin kamu lakukan, dan kamu agak bingung di sini, agak bingung mana ya yang pengen gue seriusin. Dan mungkin kamu kurang begitu kurang begitu memahami secara mendalam, sehingga di sini aku lihat kamu tuh skillful sekali soalnya ya. Kalau misalnya aku lihat kartunya gini gitu ya, kamu skillful sekali. Kamu mungkin multi talent gitu. Mungkin talent kamu tuh ada lebih dari satu. Dan ini kamu lagi berusaha memix gitu ya, talent kamu, kebiasaan kamu. Dan aku melihat, tapi kamu tuh masih ada yang bingung. Mungkin kamu bingung, gue harus ngelakuin yang mana dulu, gue harus mulai dari mana dulu, gue harus ngapain dulu gitu ya. Ataupun kamu mendapatkan ide, dan saking banyaknya ide, kamu jadi bingung, gue mau yang mana ya yang gue lakuin. Atau kamu sudah melakukan beberapa hal, dan ini yang membuat kamu jadi bingung. Gitu ya, yang aku lihat di sini. Aku melihat di sini ada Five of Swords dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang kamu kayak mau lepasin, mau ikhlasin. Udahlah, gue nggak mau berjuang lagi, gue nggak mau fight lagi buat itu. Gue sekarang kayak gue di sini aja. Gue fokus sama kestabilan gue, sama uang gue, sama pekerjaan gue. Cuman ada hal yang aku lihat di sini, seperti kamu mempertahankan sesuatu gitu ya, mungkin sikap kamu, mungkin cara pikir kamu, seperti kamu mempertahankan itu. Tetapi sebenarnya kalau yang aku lihat, kamu berusaha sebenarnya mengontrol emosi. Mengontrol emosi kamu dan berusaha mengalihkan fokus kamu ke masalah-masalah ini. Masalah pekerjaan, masalah cari uang, masalah di karir kamu, usaha kamu. Tetapi di dalam perasaan kamu itu ada hal-hal yang berkecamuk, yang berusaha sebenarnya kamu redam, gitu ya. Berusaha kamu redam, tapi seakan-akan itu ya senang atau tidak senang, kurang bisa kamu kontrol gitu loh. Kurang bisa kamu, ya namanya perasaan gitu ya. Namanya perasaan. Mungkin kalau orang bilang, gue bisa kok memisahkan perasaan gue. Ya, tapi di dalam hati kan nggak pernah ada yang tahu. Yang namanya perasaan ada remnya gitu kan ya. Cuman kamu sedang berusaha mengendalikan itu. Berusaha menenangkan diri kamu, menenangkan pikiran kamu. Gitu loh. Dengan mempertahankan mungkin pendirian kamu ya. Mungkin kamu melihat orang yang dealing sama kamu ini kadang ngomong apa, tindakannya apa, kadang ngomong A, kadang tindakannya B gitu kan. Dan membuat kamu pusing, lu maunya apa sih? Dan aku melihat di sini ada seperti kayak rasa penyesalan. Ya, ada rasa penyesalan, ada rasa, aduh gila ya, kenapa waktu itu gue biarin? Kenapa gue mungkin nggak bisa bersikap lebih tegas? Kenapa gue mungkin terlalu stubborn gitu ya, mungkin buat beberapa dari kamu. Jadi ada rasa-rasa seperti itu di dalam hati kamu. Cuman kamu berusaha untuk tidak menunjukkannya kepada orang lain. Cuman sih kalau yang aku lihat, kamu lagi berusaha untuk terus maju ke depan ya.
kamu lagi terus berusaha move on. Gue lagi nggak mau, gue nggak mau ngikutin emosi gue. Walaupun di dalam hati kamu ada hal-hal yang kurang bisa kamu kontrol, tapi kamu berusaha mengontrol bagaimana outputnya keluar gitu. Kita punya Six of Michael. Well, it's same. It's the light at the end of the tunnel. Ya, cahaya di ujung lorong. Tapi mungkin kamu sedang berjalan di dalam lorong itu. Gitu ya, kamu fokus kepada cahaya, kamu fokus kepada solusi, kamu fokus terhadap si jalan keluar itu. Walaupun saat ini kamu sedang berjalan di dalam lorong gelap itu, gitu loh. Breathe a sigh of relief and make new plan. Ya, apa ya? Buat planning baru untuk kamu dan kehidupan kamu. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah masalah gue pengen pindah atau pengen, kayak ada satu perpindahan di sini yang kamu pengen. Kamu pengen pindah dari satu situasi ke situasi lain, pengen pindah dari kantor ini ke kantor yang mana, pengen pindah dari usaha yang satu ke usaha yang lain, pengen pindah dari hubungan yang satu ke hubungan yang lain, ataupun kamu pengen pindah dari lokasi kamu, ya. Buat beberapa dari kamu, Scorpio. Oke, kita lanjut ke Sagittarius. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius minggu ini. Two of Cups. Oke. Ada tawaran yang hadir. Waktu kamu menjadi dirimu sendiri, kamu terlihat seperti apa ya? Ya pastinya saat orang menjadi dirinya sendiri, mereka akan terlihat sangat atraktif. Karena apa? Saat orang menjadi dirinya sendiri, mereka akan lebih percaya diri dan nggak peduli gitu loh dengan orang lain. Dan mungkin hal-hal seperti ini kadang-kadang yang sering dilupakan orang gitu ya. Sehingga mereka lebih peduli dengan apa yang orang pikirin, apa pendapatnya, opininya orang. Tapi saat mereka jadi diri sendiri, kalau yang aku lihat di sini, mereka lebih atraktif, lebih menarik. Dan jangan disalahkan, di saat mereka terlihat atraktif, ada orang yang datang. Ada orang yang menawarkan cintanya. Tapi aku lihat di sini, saat kamu kehidupanmu, diri kamu, pikiran, perasaanmu mulai stabil, ya, ini aku lihat juga kamu melewati masa penyembuhan untuk beberapa dari kamu. Ini ada offer dari orang. Mungkin sebelumnya kamu masih belum mau membuka diri. Tapi kalau yang aku lihat di sini, sekarang kamu sudah siap gitu ya. Sudah siap untuk ibaratnya kayak tadinya kamu mungkin masuk ke gua, sekarang udah siap untuk turun gunung gitu ya. Udah siap untuk turun gunung. Tetapi kamu kayak gini, gue masih pengen untuk menikmati saat-saat ini, menikmati hidup gue, menikmati dengan diri gue sendiri. Temen-temenan boleh lah, gitu loh. Dekat-dekat oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang aku lihat, kamu masih belum gitu, belum mau untuk masuk ke dalam komitmen ataupun kontrak yang serius. Karena kamu pengen bebas. Gue pengen bebas menikmati dan menjalani hidup gue. Dan gue masih belum
belum merasa siap gitu loh, belum merasa siap untuk masuk ke dalam satu hubungan. Atau buat beberapa dari kamu mendapatkan satu tawaran, bisa jadi tawaran kerja atau tawaran kerjasama ataupun ada satu opportunities yang datang ke kamu, tetapi aku lihat di sini kayak gue masih belum mau. Karena yang aku lihat ini mungkin tidak sesuai dengan hati kamu. Tawaran ini datangnya berupa macam-macam ya, Sagittarius ya. Tapi kamu seperti berubah gitu loh, cara ngelihat kamu, cara pandang kamu mungkin diakibatkan dari hal-hal yang terjadi di masa sebelumnya, di energi sebelumnya, karena di energi sebelumnya aku lihat kamu masih malas-malesan, kamu masih terfokus dengan mungkin hal yang di masa lalu, dengan masalah kamu, dengan problem kamu, kesulitan kamu, mungkin kamu baru putus sama orang ataupun lain sebagainya, dan kamu masih fokus terhadap healing kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu udah mulai bisa, cuman mungkin kadang-kadang di dalam perasaan kamu masih agak ada kurang stabil gitu ya. Tetapi ini merubah cara pandang kamu. Ini merubah persepsi kamu gitu loh. Dari yang dulu-dulu. Sehingga kamu tuh kayak belum lah, gue masih belum cocok gitu loh. Masih belum srek sama hati gue, masih belum klik sama hati gue masih belum mau gitu loh. Kalau ini masalah komitmen, masalah deal, masalah kontrak, kamu ada hal-hal yang kamu kayak batas-batasi gitu loh. Kamu banyak ngerem gitu loh di dalam menerima sesuatu dari orang tuh, kamu banyak ngerem kalau yang aku lihat di sini. Karena ya kamu tahu, belajar dari masa lalu kali ya, Sagittarius ya. Gue dulu dikasih ini, akhirnya gue jadi begitu. Gue tadinya gampang banget jatuh cinta sama orang atau nerima cinta orang. Taunya yang gue terima apaan gitu kan ya. Malah nyakitin gue, malah nge-use gue, pergunain gue. Ten of Ariel. Wush, tadi siapa nih yang dapat ini? There is so very much to be grateful for. Banyak hal yang dapat membuat kamu merasa bersyukur. Banyak hal yang ada dalam hidupmu dan datang ke dalam kehidupan kamu yang akan membuat atau sudah membuat kamu seharusnya bersyukur ya. Financial success and promise of retirement, a rich and rewarding family life. Oke, buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi fokus dalam kehidupan kamu dan keluarga, mungkin anak-anak gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini ada masalah mengenai keuangan dan finansial yang akan mendapatkan satu peningkatan buat kamu, Sagittarius ya. Oke, kita lanjut lagi ke Capricorn. Oke, Capricorn, ini adalah cerita dan pesan-pesan untuk kalian Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn minggu ini ya. Page of Pentacles, Nine of Swords, Five of Pentacles, Knight of Pentacles, Nine of Wands, Knight of Swords. Oke. Aku melihat di sini buat beberapa dari kalian mungkin merasa perubahan-perubahan yang ingin kalian adakan dalam kehidupan kalian. Dan aku melihat di sini banyak sekali masalah mengenai pekerjaan dan keuangan. Dan aku lihat di sini mungkin kalian ngerasa
kok perkembangannya agak lambat ya, kok lama banget ya, gitu, kok susah banget sih untuk mencapai, hasil yang gua pengenin. Kenapa sih, apa ya, gue selalu ketemu dengan kesulitan-kesulitan ini. Dan aku melihat di sini ada hal-hal yang membuat kamu selalu cemas, takutan mungkin. Dan ini mempengaruhi tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang kamu ambil. Dan kadang-kadang ke apa ya, kehati-hatian kamu terlalu berlebihan kalau yang aku lihat di sini, seperti masalah overthinking gitu ya, terlalu berpikir yang secara berlebihan, terlalu ke depan dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang bisa jadi menuntut kamu untuk taking risk gitu ya, atau mengambil satu, resiko, eee, tetapi kamu mungkin karena sangat atau terlalu berhati-hati kamu tidak berani mengambil hal tersebut gitu. Sehingga bisa jadi hal ini yang sering membuat kamu jadi kehilangan peluang, kehilangan mungkin kesempatan dan lain sebagainya. Cuman kalau yang aku lihat, ada hal-hal yang mungkin perlu kamu pelajari. Ada, hal yang kamu perlukan gitu loh. Bagaimana kamu menggali informasi pengetahuan kamu untuk atau menajamkan lagi skill kamu, eee, usaha kamu, pekerjaan kamu, sehingga ini bisa membuat kamu juga improve gitu loh di dalam apa yang kamu lakukan juga lebih berkembang. Bisa jadi hal yang kamu lakukan ya hanya itu-itu saja dan mungkin sudah saatnya kamu mengadakan satu perubahan. Cuman mungkin di saat ini kamu berpikir bahwa, "Aduh nanti kalau berubah, nanti jadi begini, nanti jadi begitu." Karena aku melihat di sini seperti ajakan untuk, "Ayo dong Capricorn, keluar dong dari zona aman kamu, keluar dong dari hal yang sudah itu-itu saja dan kamu harus mengadakan perubahan ini." Perubahan ini macam-macam. Perubahan dari cara kamu menghandle pekerjaan, hubungan, diri kamu, hal-hal, aktivitas, dan lain sebagainya. Ya, ada hal-hal yang perlu mungkin kamu rubah atau kamu hidupkan lagi supaya kamu lebih bergairah, supaya kamu, lebih bisa, apa ya, ya mengembangkan kreativitas kamu dan ini pun akan membawa hasil yang lebih lagi gitu. Karena yang aku lihat di sini, ada banyak ketakutan, kecemasan gitu, dan hal ini membuat kamu tuh jadi ragu terus, padahal kamu itu sebenarnya bisa gitu loh. Kamu berusaha bertahan bertahan bertahan, walaupun mungkin di dalam keadaan ini kamu melihat mulai banyak masalah, banyak kesulitan, banyak mungkin sandungan-sandungannya gitu ya. Dan kamu mungkin bersikeras mempertahankan apa yang kamu pikir benar, dan kadang-kadang kita kadang-kadang perlu menguji hal tersebut gitu loh, menguji pikiran kita nih bener apa enggak, apa ini cuman ego kita, apa ini, gua keras kepala, apa gua, eee, apa ya, mungkin ada hal yang udah terlalu old fashion gitu ya, cara-cara lama mungkin yang harus bisa diadaptasikan dengan hal-hal yang baru sekarang. Misalnya contoh, waktu waktu sebelum pandemi gitu ya, orang-orang mungkin ada orang yang tidak mau untuk memulai, menerapkan sistem online di dalam usaha dan lain sebagainya. Tetapi di saat kita pas lagi masalah pandemi ini terjadi, orang mau nggak mau dipaksa dan dituntut untuk bisa beradaptasi dengan situasi yang ada, gitu. Mau tidak mau, kalau lu mau maju, lu harus belajar, lu harus bisa, juga mempergunakan teknologi, gitu loh. Walaupun, eee, ya semua itu sekarang bisa dipelajarin kok, banyak kok gitu loh sumber-sumbernya. Di platform mana tinggal dipilih gitu ya. Tapi ada orang-orang yang bersikeras tidak mau gitu loh dan akhirnya mereka terkena dampak, usahanya dan lain sebagainya tidak bisa berkembang, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mau beradaptasi. Itu hanyalah salah satu contoh, oke Capricorn. Banyak hal lain yang juga kurang lebih sama. Mungkin cara pandang kita, persepsi kita,
cara kita melakukan hal-hal dalam kehidupan kita yang bisa jadi itu udah ketinggalan zaman atau itu udah nggak berlaku lagi, udah nggak bisa lagi kita terapkan. Baik itu di dalam, pekerjaan yang kita lakukan atau diri kita sendiri ataupun hubungan kita dengan, orang lain atau hubungan kita dengan anak dan orang tua atau teman-teman. Banyak gitu ya, hal-hal yang kurang lebih seperti itu, di mana kita tetap kekeh dengan apa yang kita pikir benar, tapi ternyata berjalannya waktu itu merubah banyak hal. Nggak cuma merubah situasinya, tapi merubah orangnya juga, gitu. Oke? Itu adalah pesan untuk Capricorn. Kita lihat lagi pesan dari King of Gabriel. Ya. Keep your eyes on the big picture. Leave the details to others. Jadi fokuskan untuk melihat situasi secara garis besar, secara keseluruhan. Jangan ngeliatin yang detail-detail karena itu hanya hanya membuat kamu jadi kehilangan yang tadi aku bilang, kehilangan kesempatan dan lain sebagainya. Coba lihat dari mundur sejenak, lihat gambar itu dari agak jauh dikit sehingga kamu bisa melihat gambaran itu secara keseluruhan. Atau mungkin ini kamu terlalu pengen iniin segala sesuatunya sendiri. Sehingga banyak hal yang semestinya kamu bisa lakuin, jadi nggak bisa kamu lakuin. Experience that leads to success. Ya, pengalaman-pengalaman kamu akan membawa kamu ke kesuksesan. Ya, pengalamannya itu didapat dari apa? Dari proses, dari kehidupan kita, dari keseharian kita, dari hal-hal, dari problem kita, dari kesulitan kita, dari segala sesuatu yang merupakan pengalaman itu adalah ilmu-ilmu yang kita dapat di dalam hidup. Dan ini kalau kita benar-benar belajar, kita bisa mempergunakan itu untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan kesuksesan buat kita, ya. Oke, itu adalah untuk Capricorn. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Kita lanjut ke Aquarius. Ini adalah pembacaan tarot minggu ini untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, ya. Dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aquarius. Pesan dan ceritanya. Wheel of Fortune, Justice card. Oke, aku melihat di sini ya. Ada satu perubahan sebenarnya yang seharusnya sudah terjadi di dalam kehidupan kalian. Tetapi ini seperti mandek karena adanya satu ketidakadilan. Mungkin buat beberapa dari kamu punya ada satu berkah, ada satu berkat, ada satu rejeki, ada sesuatu untuk kamu, ya. Baik cinta dan lain sebagainya, pemberian dan lain sebagainya. Tapi seperti ada orang yang menahan itu, gitu loh. Ada seseorang yang menahan hal itu sampai kepada kamu. Dan buat beberapa dari kamu, ini aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu ada hal-hal mengenai masalah hukum sehingga itu menghambat si perubahan ini. Jadi kamu tuh baru berpindah gitu ya, maksudnya kamu sedang dalam tahap atau situasi berpindah dari satu situasi ke situasi lain, tetapi ada hal mengenai satu keadilan gitu ya, atau masalah hukum ataupun masalah kejujuran yang menghambat si perubahan ini terjadi. Three of Pentacles. Ada orang yang ikut campur di sini dalam situasi kalian.
Ya, kalian lagi berusaha untuk mendapatkan keadilan itu, mendapatkan keseimbangan kalian, kestabilan kalian, ya. Dan aku melihat di sini kalian sebenarnya agak mulai kehilangan kesabaran. Kesabaran mungkin ngelihat orang ini ya, ada hal yang mereka tutupi, ada hal yang mereka umpetin dari gue atau rahasiain atau simpen lah dari gue. Dan kalian merasa ada orang di dekat kalian yang tidak jujur sama kalian. Buat beberapa dari kalian mungkin di dalam hubungan ini ada pihak ketiga gitu ya. Dan mungkin orang ini sedang berusaha bagaimana membuat semuanya berjalan. Ini mungkin spesifik sekali. Tetapi aku melihat di sini, kalian lagi berusaha untuk bisa melihat segala hal. Maksudnya situasi kalian itu dari segala arah gitu loh. Berusaha melihat dari sudut pandang ini, sudut pandang itu. Karena kalian ingin juga hasil yang sama-sama membuat orang lain senang gitu loh, baik untuk semua pihak. Tetapi yang aku lihat di sini ada orang yang tidak peduli dengan hal itu. Kamu berusaha sabar, walaupun kamu tahu bahwa orang ini kalau ngomong suka nggak peduli sama perasaan kamu. Tapi kamu berusaha sabar. Walaupun dalam pikiran kamu, gue udah nggak kuat gitu ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi berusaha bekerja, berusaha untuk seperti kayak pembuktian diri gitu ya, bahwa gue bisa, gue mampu, gue usaha. Dan kadang-kadang orang nggak melihat gitu loh di balik apa yang mereka lihat di permukaan, dan mudah untuk menjudge orang lain gitu loh. Rasanya seperti itu. Mungkin apa yang kamu lakukan buat orang lain nggak pernah enough, nggak pernah cukup, nggak pernah puas gitu loh, membuat mereka puas dengan hasil yang kamu lakukan. Dan membuat mereka mungkin ngelihat kamu nggak ada usahanya, kamu nggak ada kerjanya, kamu nggak ada perkembangan dan lain sebagainya. Tapi mereka mungkin nggak melihat bagaimana sih perjuangan kamu di balik itu. Iya, karena yang aku lihat di sini, kamu sedang berusaha, tapi aku melihat ada orang yang selalu ngejudge kalian. Dan mungkin mereka memperlakukan kamu dengan kurang adil, gitu, dengan tidak adil mungkin buat beberapa dari kamu. Dan mungkin ada hal-hal yang mereka lakukan, mereka katakan yang sering menyinggung kalian. Karena apa? Mereka tidak pernah melihat bagaimana sih gue berupaya mungkin siang malam, berupaya mungkin sampai gue nggak punya waktu untuk diri gue sendiri, untuk senang-senang, untuk istirahat, dan lain sebagainya. Gue yang gulung kuming gitu ya, tapi orang nggak pernah ngelihat upaya gue. Mereka mungkin cuma ngelihat apa yang kelihatan dari luar gitu loh. Nah, kalian lagi berusaha sabar. Ya, sabarlah. Ya. Apa yang sudah menjadi rezeki dan takdirmu tidak akan melewati kamu 1 inci pun. Oke, Aquarius. Biarkan orang lain beropini, berpendapat seperti apa yang mereka inginkan, itu bukan urusan kamu. Kamu tetap fokus dengan dirimu sendiri, ya. Tetap stabil, tetap fokus, tetap berupaya sebaik-baik yang kamu bisa, sebaik-baik yang kamu dapat. Jangan menginvestasikan pikiran dan perasaan kamu kepada hal-hal yang tidak berguna, terutama dengan orang-orang yang hanya membuat atau menghambat kamu. Oke? Kita lihat pesan untuk kamu. 2 of Gabriel. Make a bold and ambitious choices. Ambil dan lakukan atau buatlah satu keputusan yang solid, yang kamu bergairah dan ambisius gitu loh. Lakukan sesuatu dengan gairah dan semangat gitu loh, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran. Great progress is possible.
perkembangan, pertumbuhan, progres yang besar mungkin saja terjadi. Important relationship with people who share your vision. Kalau yang aku lihat di sini lebih dengan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang mempunyai visi yang sama. Jangan kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang tidak satu visi dengan kamu, tidak satu frekuensi sama kamu. Gitu loh. Karena apa? Itu akan mendrag down, menarik turun gitu loh frekuensi kamu dan membuat kamu ya jadi berantakan energinya. Karena apa? Karena di saat kamu sedang berusaha semangat dan berusaha untuk optimis, di sekeliling kamu orang-orang yang pesimis, orang-orang yang komplain terus, orang-orang yang hanya memberatkan energi kamu dengan keraguan-raguan, dengan kecemasan, dengan ketakutan, dengan ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Itu akan mengkontaminasi perasaan kamu, itu akan mengkontaminasi energi kamu, itu akan mengkontaminasi pikiran kamu. Gitu loh. Jadi kalau kamu pengen berhasil, kelilingi diri kamu dengan orang-orang juga yang punya visi untuk ke situ. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang juga optimis, orang-orang yang mau maju, orang-orang yang bergairah, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang punya vision. Gitu loh, yang kurang lebih sama kamu. Sehingga apa? Kamu itu naik itu bisa memboost up kamu, membuat kamu lebih terinspirasi, membuat kamu lebih bersemangat. Gitu. Beneran. Kamu kalau nggak percaya, coba kamu biarin diri kamu dikelilingin sama orang-orang yang tiap hari komplain, tiap hari marah, tiap hari sedih, tiap hari kecewa, tiap hari yang ngerasain nggak bakal bisa lah, kita nih emang udah begini aja hidupnya, kita nggak bakal bisa maju, kita emang susah, kita emang begini, kita emang kurang dan lain sebagainya. Kamu lama-lama akan berpikir seperti mereka. Tapi kalau kamu berhubungan dengan orang yang enggak deh, ya kemarin kita bikin salah, kita kemarin mungkin gagal, kita mungkin kemarin kurang usaha, ayo kita berupaya lebih semangat lagi, kita bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Orang yang punya semangat yang seperti itu, kamu otomatis akan terkontaminasi dengan energi-energi seperti itu yang membuat kamu maju lebih semangat lagi. Tapi di saat kamu begitu, terus udah gitu kamu jadi ikut-ikutan, oh iya ya, ini hidup ini rasanya berat, pahit, susah. Kata-kata itu adalah doa. Your words is your affirmation. Gitu loh. Afirmasi dari kata-kata kamu. Kamu bilang hidup ini berat, hidup ini akan berat. Hidup ini susah, hidup ini akan susah. Hidup ini pahit, hidup ini akan pahit. Kata-kata kamu adalah doa. Jadi bijak-bijaklah berkata terhadap hidup dan dirimu. Oke, kita lanjut ke Pisces. Oke, Pisces, kita lihat ya apa pesan-pesan dan ceritanya untuk kalian Pisces di minggu ini. Cerita dan pesan untuk Pisces di minggu ini. Ace of Pentacles, Eight of Pentacles. Four of Cups, Ace of Swords, the Hierophant in reverse, Ten of Pentacles. Oke, buat beberapa dari kamu ini kayaknya lagi fokus dalam uang, dalam usaha, dalam karir, dalam pekerjaan. Kamu pengen membangun sesuatu yang solid. Kehidupan yang sempurna itu ada nggak sih? Ada aja. Kalau kamu berdasarkan cara pandang kamu sebenarnya. Ada nggak sih hidup? Aku pernah ditanya sama salah satu klien aku gitu ya. Ada nggak sih hidup yang sempurna itu? Atau itu hanya ada di dongeng-dongeng? Sebenarnya ada. Dengan ketidaksempurnaan, tapi kalau kita melihat itu adalah satu kesempurnaan, hidup itu akan sempurna. Orang sudah punya macam-macam,
kalau dia melihat itu tidak sempurna, ya akan tidak sempurna aja. Walaupun mungkin duitnya udah banyak, pekerjaannya bagus, keluarganya happy, pasangannya baik. Kalau dia ngelihatnya selalu terfokus dengan kekurangan, pasti akan tidak pernah sempurna. Tapi orang yang mungkin rezekinya pas, kerjaannya mungkin juga biasa saja, hidup sederhana dan lain sebagainya, tapi kalau dia melihat itu adalah sebagai satu kesempurnaan, hidup itu sempurna. Tergantung lagi, apa yang kamu katakan dengan sempurna itu, pikiran kamu atau apa persepsi kamu mengenai kesempurnaan itu. Karena setiap orang beda. Melihat hidup yang sempurna buat orang, persepsinya satu dengan yang lainnya pasti beda, gitu ya. Dan aku melihat di sini mungkin di sebelumnya ada satu tawaran yang bisa jadi datang ke kamu, tetapi kamunya sedang tidak fokus di situ, gitu ya. Yang aku lihat di sini, Pisces, kamu sedang fokus sekali dengan sesuatu yang kamu kerjakan. Sehingga bisa jadi saat ada opportunity, saat ada kesempatan-kesempatan yang ada di sekeliling kamu, bisa jadi luput dari perhatian, gitu loh. Dan aku melihat di sini gini, mungkin buat beberapa dari kamu ya, kamu punya mungkin masa lalu yang agak kurang enak gitu, buat beberapa dari Pisces. Dengan orang yang bisa jadi mesalahartikan kebaikan kamu dan memperlakukan kamu dengan tidak baik, sehingga itu menjadi satu trauma. Sehingga kamu kayak membangun wall gitu ya, membangun tembok terlebih dahulu sebelum orang ini memperkenalkan dirinya lebih dalam. Jadi kayak kalau orang ini ada orang datang gitu ya, baik sama kamu tuh langsung kayak ketus gitu ya, atau kamu judesin gitu ya, atau kamu dingin gitu ya menghadapi mereka, karena gua nggak pengen orang lain cuman main-main aja. Gua nggak pengen orang lain melihat gue seperti orang yang bisa dipermainkan atau diajak cuma senang-senang aja. Gue pengen orang yang serius, gue pengen orang yang stabil, gue pengen orang yang orang yang tidak bingung dengan perasaan dan emosinya. Aku melihat di sini ada satu hal besar mengenai finansial yang ya cukup besar, signifikan maksud aku. Bisa jadi buat beberapa dari kamu ini tawaran kerjasama, ataupun mungkin ada orang yang membantu kamu ataupun memberikan kamu satu peluang atau satu bantuan berupa materi ya, untuk mendukung dalam sisi atau dalam bidang finansial. Cuman buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, kamu tuh lagi pengen untuk kerja sendiri. Mungkin kamu mencoba untuk bekerja dengan orang tapi kayaknya nggak cocok. Kamu pengen gue pengen ngerjain sesuatu ini memang menurut idealis kamu dan apa yang kamu pengen. Karena kamu melihat saat kamu bekerja dengan orang lain, kamu harus menyesuaikan dengan cara kerja mereka, cara pikir mereka, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada hal-hal yang tidak cocok dengan kamu dan kamu memutuskan untuk bekerja sendiri. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi ini adalah kamu keluar dari tempat kerja kamu dan kamu pengen usaha sendiri. Tapi yang aku lihat kamu mendapat itu gitu loh, maksudnya kamu tuh lagi punya kesempatan besar ini gitu loh. Kamu lagi ngelihat kesempatan besar ini, kamu lagi ngelihat peluang besar ini, dan kamu ngelihat ini bisa nih gue lakuin. Tapi bisa jadi saat ini kamu sedang bekerja di satu perusahaan ataupun kamu bekerja kepada orang, sehingga
kamu merasa punya satu keharusan untuk melepaskan diri dari kontrak ini, melepaskan diri dari pekerjaan kamu yang sekarang, supaya kamu bisa meraih si cita-cita kamu ini. Gue harus independen nih, gue harus mandiri nih, gue harus kerja sendiri, gue harus jadi wira swasta, harus jadi entrepreneur gitu ya. Queen of Michael, you know exactly what to do. See, kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu sangat tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. The benefit of experience, a time for you, a time for your career rather than relationship. Good. Waktu untuk kamu fokus terhadap karir kamu lebih daripada masalah relationship, daripada masalah hubungan-hubungan. Ya, waktunya kamu fokus kepada keuangan kamu, kepada pekerjaan kamu, kepada karir kamu, dan usaha kamu. Jangan biarkan masalah-masalah mengenai cinta-cinta mengganggu fokus kamu, ya. Nanti malah berantakan, nanti malah jadi mengganggu, dan akhirnya kamu jadi berantakan juga yang dikerjain, ya. Oke, Pisces, ini adalah readingan untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah nongkrong di sini. Terima kasih sudah mengakses atau nonton video ini. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.